najis. Ya, karena mazi itu najis. Selama kita tahu tidak ada mazi, maka adalah air mani tersebut suci. Jika kena pakaian atau kain, kita gunakan kain itu untuk solat kita sah, tidak mesti kita cuci. Cuma lebih baik kalau ada kain lain, gunakan kain lain. Bukan bermakna tidak sah solat, ya, cuma untuk menghormati. Ya. Buka, hai, buka. Ini hukum, ya. Itu salah dia patut saya tu. Jadi tadi saya katakan yang bahwa air mani itu suci, ya. Jika kena pakaian, maka boleh kita salat dengan pakaian tersebut. Bagaimana dikatakan dengan suci? Boleh diminum. Itu suci, ya. Tetapi tidak menyuci. Yang dikatakan suci boleh diminum atau dimakan. Ya. Kalau untuk minum silakan. Tapi harus pastikan saat meminumnya itu jangan ada mazinya. Pastikan keluaran pertama jangan. Kenapa? Karena biasanya, ya, keluaran pertama itu ada labelnya. Paham, ya? Nah, jadi buang dulu labelnya. Baru isinya nanti minum, silahkan. Tapi itu kurang baik, ya. Walaupun itu suci, namun menjijikkan. Sama halnya dengan ingus. Ingus itu hukumnya apa? Suci, mau minum silakan. Anak jamon kah? Dulu di kampung anak-anak nyanang kasih belah, ni boleh. Silakan. Suci. Ya. Kiban? Masalah orang yang menyuci di dalam mesin cuci sudah kita bahas pertemuan kemarin, ya. Mungkin ibu tidak hadir, kita ulang sedikit. Caranya adalah datangkan air ke dalam mesin cuci, ya. Jangan ada air di dalam. Misalnya mesin cuci kita nggak sampai 8 kilo misalnya. 8 kilo itu kan airnya nggak sampai 2 kulah dia, ya. Sebesar inilah, ya, tungnya. Nah, itu jangan masukkan air dulu baru masukkan kain. Tapi masukkan kain dulu baru masukkan air. Lepas itu kasih putar, buang. Itu sudah suci. Gampang, ya. Tapi kalau misalnya ambil kain masukkan ke dalam mesin cuci yang sudah ada air, itu tidak suci. Nah, itu dia, ya. Tapi lebih bagusnya lagi, buang dulu najis kalau ada. Tapi ingat, ya, yang saya katakan tadi, kalau ada najisnya, najis hukmiyah. Coba dulu sebentar. Kalau najisnya najis hukmi, tapi kalau najis inniyah, tetap itu buang dulu ainnya. Baru boleh kita lakukan seperti yang saya bilang tadi. Jangan nanti ada najis ainiyah, misalnya ada kotoran anak-anak, kita masukkan terus dengan dalam mesin cuci, udah dicampur di situ. Allah. Ya? Udah bercampur baju kita, jilbab kita kena itu. Ini enggak boleh. Ainiyah harus kita buang. Ini catatannya. Enggak. Yang dikatakan dengan nyaurun tuha jamun bukan syara, ya, nggak idrun i, ya. Nah, itulah, itu sama dengan
kita masukkan air, kita putar, dibuang air sendiri, kita buang. Sudah, ya itu sudah suci. Ya, tapi ingat ya catatan, najisnya kita buang dulu. Sebelum masukkan mesin cuci, buang dulu, baru masukkan mesin cuci. Ya, bersihkan dulu ainnya, baru masukkan mesin cuci. Ya, enggak usah diniatin, kecuali dalam hal istinja. Dalam hal istinja sunat kita nih niat. Ya, sunat bukan wajib. Nah, mandi wajib, yang wajib niat. Bukan harus, wajib niat. Ya, tapi kalau dalam hal istinja itu sunat niat. Kalau dalam hal menyucikan tidak ada istilah niat. Yang penting ya yakin sudah. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Hana, kasucinya. Asal airnya yang saya bilang tadi, asal airnya misalnya dah jadi hukmiyah, asal airnya sudah tuang ke dalam dan sudah mengalir, seperti contoh tadi mesin cuci, sudah kita tuang air, sudah kita buang, sudah mengalir, maka itu sudah suci. Maka dia meyana tajabut hana he tu. Meyana tajabut cukup he tu. Abe sama pula. Ya. Ya, dengar dulu. Bolehkah kita pakai molto saat kita mau menjemur pakaian? Enggak, saat kita mau bilas pakaian. Boleh enggak? Boleh. Karena molto itu suci. Nah, suci. Kalau misalnya mau minum molto boleh juga. Barangkali je. Nenek cara ailer ukodron. Kahana lebe. Nah, jadi lebih baik adalah cara dulu. Lepas tu pakai molto, lepas tu baru je harum bekli. Ya. Apa? Ya, ikan. Ya, ikan yang najis adalah darahnya sama kotorannya. Ikan besar, ikan kecil, khilaf ulama, tidak najis kotorannya. Ya, kalau ikan besar maka kotorannya dan darahnya. Nah, saat kita bersihkan itu kita tuang air atas ikan itu sampai mengalir darahnya bersih. Ya. Itulah yang dikatakan dengan cara. Ya. Kalau ikan kecil, ya, gebilis ataupun semacamnya, itu kotorannya tidak najis. Boleh kita makan kotoran-kotorannya sekalian. Sebesar mana dikatakan ikan besar dan ikan kecil? Bagaimana cara kita membedakannya? Ya, yang dikatakan dengan ikan kecil adalah di bawah 2 anak jari. Anilhi. Ya, di bawah 2 anak jari itu ikan kecil. Di atas daripada 2 anak jari itu ikan besar. Jadi kalau di bawah daripada 2 anak jari, mau goreng terus, mau makan itu kotorannya sekalian, silahkan. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Enggak, udang paling besar. Udang mana? Udang segini. Ini lobster namanya ya.
nggak besar itu. Boleh makan itunya, nggak apa-apa, makan aja kalau mau. Nggak usah, makan aja kalau mau. Nggak, itu kan saya bilang tadi adalah ada dua pendapat ulama kan. Hah? Dengar dulu, yang saya bilang najis adalah pada ikan darah sama kotor. Perut popane na kotoran. Itu ususnya, itu bukan kotorannya, makan aja. Sayang kita buang, itu dijual juga ya. Kotorannya dijual juga sebenarnya. Andaikan bisa makan, kita makan ke kotorannya. Buat timang hanya ya bae. Timang. Ya, hai, ususnya boleh makan, yang jangan kotoran. Yang di ikan bandeng itu yang apa itu namanya? Kayak tali itu kan? Itu usus. Boleh makan. Coba? Ya, usus boleh dimakan. Jadi kalau misalnya ada kotoran, ya, misalnya ada kotoran, tinggal tarik saja sudah, langsung ke belakang aja. Ya. Ya. Bersih darahnya, kita bilang bersih darahnya itu najis. Gak apa-apa nanti saat dibakar kan dia udah gak ada lagi. Bisa ini najis. Ya, orang jarang. Dibanding logika. Memang iya begitu? Bukan logika, hukum begitu? Memang enggak. Kalau misalnya ikan besar, kita mau bakar-bakar ikan misalnya di bagaimana? Untuk apa bersihkan? Capek-capek aja. Bakar terus muboh-boh. Enggak apa-apa. Kan ada darahnya di dalam, kan nggak dipotong. Yang wajib kita bersihkan saat kita potong mengalir dah. Kalau kita nggak potong langsung kita bakar. Berarti yang kemak-kemak di dalamnya. Baik di baju. Makan aja, yang jangan makan kotoran. Saat jangan makan darahnya, jangan makan kotorannya. Ikannya makan terus. Nggak apa-apa. Hah? Ya, kambing ada juga, kambing guling. Ya, kambing guling nggak apa-apa, selama tidak dipotong mengalir darah, boleh makan. Ya di Arab ide, hotel lonjak di Arab. Pajan Jawa Arab lumpo. Ya, yang jamun hotel lonjak Arab lah lumpo. Yang hana ya koh lagi kita yo peting-peting. Langsung membawa laju, menyapa sabo haju. Ya, terus dipanggang, langsung kita makan, langsung di Wanyaminan. Hai babak Facebook kena ada. Beda buka lumpo, handphone dia orang itu. Buka aja Facebook. Ya, ada masalah kan. Silakan. Yang wajib kita bersihkan jika sudah mengalir darahnya, sudah kita potong, sudah mengalir darah, itu yang wajib kita bersihkan. Ada kala darah di dalamnya yang kita tidak potong, kita langsung bakar, boleh makan. Tidak masalah. Nah, mengadat, ya? Kenapa ya? Maksud nekoh daku apa itu namanya? Kambing misalnya. Setelah kita sembelih, kan darahnya keluar di leher. Udah cuci aja lehernya, nggak keluar lagi. Lepas itu langsung guling. Nggak masalah lagi. Nanti makan terus. Yang jangan makan kotoran. Hana pupu. Gaji tu mi hana tajabut. Ku tu. Ya taya terbakar-bakar ikan kapaya hele jurusan pusing. Ayah. Ya. Ayah. Orang bersihkan, melaga contoh lon bersihkan, hai lon paju krak-krak. Ya, kan hanjut baju. Kalau mau makan silahkan.
Ya, tapi kalau misalnya mau tidak mau silakan buang, kalau mau silakan makan, nggak masalah itu. Ya, cumi lagi. Ada kita lihat sekarang beredar di Facebook, ya, bahwa tinta cumi itu Nah, baca. Nah, dalam kitab Bughyatul Mutarsyidin dituliskan bahwa cumi halal. Yang pendapat sebagian daripada ulama. Karena beliau yang berpendapat bahwa cumi itu haram, tinta cumi itu haram, karena mereka berpendapat adalah tinta itu merupakan kotorannya, ya, najisnya. Dan menurut penelitian ulama kontemporer, ulama Cina, telah meneliti yang bahwa yang ada dalam tinta cumi itu bukanlah kotoran, tapi air liurnya untuk melindungi diri daripada musuhnya. Jadi yang najak jurusan biologi yang kait orang. Jadi kalau menurut sebagian ulama itu air liurnya, jadi tidak tetap dihukumkan suci. Tinta cumi tetap dihukumkan suci karena adalah tinta itu bukan najis, tapi air liur itu suci. Nah, apakah salah dalam kitab tersebut? Tidak. Itu pun menurut sebahagian ulama yang memvonis yang bahwa tinta itu najis. Jino tak mudah tanya tajak cumian laboratorium. Wadah kata selidiki ternyata membuktikan itu adalah bukan najis, kotorannya memang suci. Mia jamun ulama getebak-tebak. Kayaknya ini iya karena beradanya di dalam perut, lepas tu warnanya hitam. Ini kayaknya ini kotorannya, berarti najis. Stop, langsung dikarang. Tidak salah. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Orang hawa nenek pajo, kuah cumi hitam, silakan. Ada pendapat ulama yang membolehkan halal karena itu dihukum bukan kotoran tapi ia adalah air bing makruh. Bing makruh. Karena apakan gepung makruh? Karena adalah kehidupan di dua tempat. Jino ci buktikan jok bing ci pelihara hinoi darat pegot kekerengkeng. Ci ibu anak cucu hinan bing lang kerengkengnya di darat baik boing bacut. Udep paling 3 minggu. 3 minggu. Mesti tak bertahan hinan tak putuhan hinan tem dohan. Bukan karena dia binatang makanya dihukumkan makruh. Bahkan hukumkan makruh karena dia lama bertahan tidak jelas kan? Rani nak pajuh silakan pajuh huju. Ya hanan pajuh silakan pajuh huju. Ya, kita. Hai dapat jo mau hai thai yung gatai itu nya nyo. Non setuju. Ya. Mentang pertanyaan? Anale kita lanjut. Adapun gini adapun kan? Adapun najis yang kecil itu hendaklah disucikan dengan air yang suci, lagi menyucikan. Ya. Jadi najis yang kecil ataupun najis selain daripada najis berat dan najis ringan, nyo mesti tak sucikan dengan air yang suci lagi menyucikan. Ya, air suci lagi menyucikan.
Whatever air suci lagi menyucikan, nyo adalah selain daripada air mutan najis dan air mustakmal. Ya, belum kalian ini. Nah pembahasan ini sang masalah airnya. Jadi hana tak bahas ini. Ya, selain daripada air mutan najis, air mustakmal dan air suci. Air suci menyucikan maksudnya air itu suci dan dapat menyucikan, mampu menyucikan barang yang lain. Jadi cara menyucikan najis yang kecil mesti dengan air tersebut. Air itu suci dan dapat menyucikan benda yang lain. Bekasan dari kita sucikan benda yang lain itu namanya udah air mustakmal. Tidak boleh lagi kita pakai untuk menyucikan barang yang lain lagi. Nyan kalian hana? Tetapi hendalah dengan 3 nya kenal? Ya. Kah. Oh kakak kenal, yang kalau paling tu. Adapun najis yang kecil itu hendaklah disucikan dengan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya, atau dengan batu yang suci. Jadi cara kita menyucikan istinja misalnya, ya, boleh dengan air suci lagi menyucikan, boleh dengan batu. Pilih yang mana? Kalau misalnya mau pilih batu boleh juga, enggak pakai air bisa juga. Mau pilih air enggak pakai batu boleh juga. Yang terlebih afdal adalah batu dan air. Ya, jadi istilah menyucikan istinja, menyucikan daripada kencing dan berak itu mesti menggunakan air suci lagi menyucikan ataupun dengan batu. Tabur ilai. Tabur ilai. Kah? Kalian kena uyup? Nak dibahas? Tetapi hendaklah dengan 3 buah batu yang syarat. Ya, 3 buah batu dengan 1 batu yang ada baginya, atau dengan 1 batu yang ada baginya 3 penjuru, yakni 3 persegi. Batu itu lagi kasar. Kah? Seandainya kita mau beristinja dengan memakai batu, enggak mau kita pakai air, boleh. Ya. Tapi dengan syarat batu yang kita pakai tersebut harus 3 buah. 3 biji. Ataupun 1 biji boleh dengan 3 segi. 3 persegi. Ya. Tak boleh batu bulat. Batu bulat enggak ada persegi, langsung kita istinja dengan itu sampai 3 kali, tak boleh. Kalau bukan menggunakan 3 buah batu, maka kita gunakan adalah batu yang persegi 3 sekurang-kurangnya. Ini sekurang-kurangnya. Kalau lebih baik. Dan sunat mengganjilkan batu. Ya, misalnya kita mau beristinja dengan pakai batu. Ya, pakai batu. Batu yang kita pakai minimalnya kan 3. Pas kita pakai sampai ke-3 masih ada sisa kotorannya misalnya. Itu